Episode 57. Benih Sang CEO Arogan. Di dekat dermaga, dua kelompok mafia tengah berbaku hantam memperebutkan wilayah kekuasaan. Dua klan mafia itu adalah Red Crown dan juga Black Costra. Dari jauh Rahes sebagai pemimpin klan mafia Black Costra, masih setia memperhatikan para anak buahnya yang saling menyerang lawannya. Mata tajamnya mengawasi pimpinan mafia Red Crown yang ternyata seorang wanita. Namanya Angela, putri dari ketua Recobra yang telah lama meninggal akibat pertempuran perebutan wilayah kekuasaan. "Tuan, apa kita perlu turun tangan sekarang?" tanya asisten Han ketika melihat beberapa anak buahnya banyak yang sudah tumbang. "Tahan, aku ingin melihat seberapa kuat mereka melawan anak buah Black Costra," ucap Rahes datar seraya mengebulkan asap rokoknya ke sembarang arah. Asisten Han mengangguk dan ikut tetap mengawasi jangan sampai lengah. Hingga satu persatu anak buah dari dua klan mafia itu tumbang berlumuran darah. Kini hanya tersisa beberapa orang saja dari anak buah Rahes. Sedangkan anak buah Red Crown sudah terkapar dan sekarat. "Sialan," umpat Angela ketika kekalahannya tepat berada di depan matanya. Ia langsung menarik rok ke atas lalu mengambil revolver yang ia simpan di balik rok tersebut. Lah angkat revolver itu lalu ia arahkan pada Rahes. "Tuan, awas!" teriak asisten Han saat melihat Angela hendak menarik pelatuknya. "Dor! Biar!" Rahes berhasil menghindar dan peluru itu berakhir mengenai kaca mobil anak buahnya. "Saatnya turun tangan menghabisinya," ujar Rahes seraya tersenyum menyeringai lalu membuang puntung rokoknya asal. Kemudian ia mengambil belati dari balik jasnya. Setelah itu ia melangkah dengan tegas ke arah Angela. "Apa kau mengantarkan nyawamu sendiri?" ucap Rahes dengan sarkas. "Jangan banyak bicara kau pengecut, habisi aku kalau kau bisa," teriak Angela, kemudian ia menodongkan kembali pistolnya ke arah Rahes. Saat ia akan menarik pelatuknya, Rahes segera melempar belatinya dan berhasil menggores tangan Angela. Refleks wanita itu menjatuhkan revolvernya, Rahes dengan cepat segera mengambil senjata itu lalu menodongkannya balik ke arah Angela. "Menyerahlah. Aku masih berbaik hati untuk tidak melenyapkanmu," tukas Rahes dengan penuh penekanan. "Aku tak akan menyerah sebelum membalaskan dendamku. Kau sudah membunuh adikku," sentak Angela seraya memegangi tangannya yang terkena belati Rahes. Rahes menaikkan sebelah alisnya, mendengar ucapan Angela. Adik siapa yang Angela maksud? Sedangkan wanita itu dikenal sebagai anak sematawayang. "Tutup mulutmu jalang. Aku tak membunuh siapapun termasuk keluargamu," bentak Rahes dengan suara baritonnya yang begitu menggelegar. "Cih!" Angela berdecih. "Iblis sepertimu tak akan pernah mengakuinya. Kau membunuh adikku sialan," teriak Angela memaki Rahes. "Jangan berbelit. Katakan siapa adikmu," bentak Rahes tak sabaran. Faradila. Kau membiarkannya diperkosa oleh anak buahmu lalu dia hamil dan berakhir bunuh diri," ungkap Angela dengan menggebu-gebu. Dek, Rahes ingat, sangat ingat nama itu. Nama wanita yang sudah berani mencelakai wanita yang ia cintai. Bukankah parasit memang harus dilenyapkan? Dan kau juga berhasil memancingku agar mendatangimu dengan cara membakar ladang Jaku. Rahes maju lebih dekat ke arah Angela, lalu ia mengitari tubuh wanita itu dan berhenti di belakangnya. "Sepertinya kau lupa sedang berhadapan dengan siapa," lirih Rahes dengan suara yang dingin dan mengintimidasi. Angela langsung berbalik badan dan mundur selangkah, ketika nafas Rahes menerpa tengkuk lehernya. "Kau iblis tak berperasaan. Kau bukan manusia, kau monster kejam," teriak Angela memaki lelaki itu. Rahes tersenyum menyeringai mendengar makian itu.
Sekarang kau sudah tahu bukan? Sekarang kau pergi dan enyahlah dari hadapanku. Sebelum aku berubah pikiran dan berakhir melenyapkanmu. Dan satu lagi, lebih baik kau jadilah perempuan baik-baik dan berguna, kau tak cocok jadi pemimpin mafia. Lihatlah. Rahes menunjuk para anak buah Angela yang sudah terkapar tewas. Mereka anak buahmu, kemampuannya masih di bawah jauh dari anak buah Black Costra. Ucapnya dengan angkuh. Aku tidak akan pergi sebelum membalaskan dendamku. Angela langsung mengambil belati Rahes yang terjatuh di bawahnya, lalu mengarahkan belati itu pada Rahes. Beruntung Rahes memiliki insting yang kuat, ia dengan lihai menghindar lalu menarik tangan Angela yang memegang belati lalu memutar tubuh Angela dan mengunci pergerakannya. Sepertinya kau ingin aku melenyapkanmu. Tangan Rahes terangkat dan langsung mencek leher Angela. Angela memukul-mukul tangan Rahes yang mencek kuat lehernya. Wajahnya sudah memerah, matanya terbelalak saat lelaki itu semakin kuat menekan lehernya. Lepas. Ucap Angela dengan terbata-bata. Kau yang sudah mengatakan ingin melenyapkanmu, sekarang kita buktikan. Desis Rahes lalu mengangkat tubuh Angela ke atas tanpa melepas tangannya dari leher wanita itu. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang tengah melihat adegan mengerikan itu dan bersembunyi di balik pohon kelapa. Ia sampai membulatkan matanya sambil membungkam mulutnya dengan telapak tangannya. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Saat ia akan berbalik badan dan pergi meninggalkan tempat itu, kakinya tak sengaja menginjak ranting kayu. Krek. Rahes menoleh ke arah sumber suara. Han, periksa. Perintahnya dingin. Baik tuan. Sahut asisten Han, ia bergegas melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud Rahes. Siapa kau? Teriak Han ketika melihat seorang wanita berpakaian tertutup berusaha berlari menghindar. Hei, berhenti kau. Asisten Han berusaha mengejarnya tapi teriakan Rahes membuatnya mengurungkan niatnya. Han kembali. Asisten Han berbalik badan dan bergegas kembali ke tempat Rahes. Dilihatnya tuannya itu tengah berlutut di hadapan Angela yang duduk bersimpuh, seraya terbatuk-batuk dan memegangi lehernya yang memerah. Han, bawa dia ke ruang mansion dan kurung dia di ruang bawah tanah, perketat penjagaan sebelum aku kembali. Perintah Rahes. Asisten Han mengangguk. Baik tuan. Setelah itu Rahes bergegas melangkahkan kaki cepat mencari orang yang sudah berani mengintipnya tadi. Rahes benar-benar penasaran, jika orang itu tertangkap Rahes tak akan segan-segan memberikannya hukuman. Sedangkan wanita yang tadi melihat kejadian di dermaga itu segera berlari menuju mobilnya, niat hati ingin menenangkan diri karena kekasihnya membatalkan pernikahan mereka, justru ia mendapati adegan kekerasan yang sangat brutal. Ya ampun, dia benar-benar bukan manusia. Gumamnya lirih, siapa yang bukan manusia cantik? Wanita itu berbalik badan, sontak ia membulatkan matanya terkejut melihat lelaki yang ia lihat tadi kini berdiri di belakangnya dan menatapnya dingin. Episode 58. Siapa yang bukan manusia cantik? Wanita itu berbalik badan, sontak ia membulatkan matanya terkejut melihat lelaki yang ia lihat tadi kini berdiri di belakangnya dan menatapnya dingin. Tuan Rahes. Gumamnya lirih. Halo Bu Dokter Jelita sayang. Ucap Rahes seraya tersenyum miring, lalu melangkah lebih dekat pada Dokter Jelita. Jangan mendekat tuan, ujar Dokter Jelita terbata-bata, tubuhnya gemetaran karena takut. Why? Are you afraid of me? Tukas Rainer sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Dokter Jelita mengangguk-anggukkan kepalanya. Rahes yang melihat itu tersenyum samar, tingkah Dokter Jelita begitu menggemaskan. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya yang jangkung lalu wajahnya berhadapan tepat di depan wajah Dokter Jelita. Listen me. Aku tidak akan menyakitimu, ujarnya lembut. Dokter Jelita memejamkan matanya, saat hembusan nafas beraroma min itu menerpa hidung mancungnya.
Kemudian tangan Rahes terangkat mengelus pelan pipi Dokter Jelita dengan punggung tangannya. Setelah puas memandangi dan mengelus pipi halus itu, Rahes kembali menegakkan tubuhnya dan memasukkan lagi tangannya ke dalam saku celana. Pergilah, tidak baik pagi-pagi buta seperti ini seorang wanita berkeliaran sendirian. Apalagi di tempat berbahaya seperti ini, ucap Rahes. Dokter Jelita membuka matanya menatap mata tajam Rahes. Demi apapun, lelaki di hadapannya ini meski wajahnya terdapat luka goresan tapi tak mengurangi kadar ketampanannya, tapi sayang sifatnya berbanding terbalik dengan ketampanan wajahnya. Lah sangat kejam dan bengis. Dokter Jelita sampai merasakan jika saat ini dia berhadapan dengan malaikat maut. Iya. Sahut Dokter Jelita dengan terbata-bata, kemudian ia segera mencari kunci mobilnya di dalam tas lalu. Tapi tangannya yang gemetaran membuatnya kesusahan mencari kunci mobilnya. Rahes terus memperhatikan gerak-gerik wanita cantik di hadapannya ini seraya menaikkan sebelah alisnya. Perlu bantuan? Tawarnya. Tidak perlu tuan, kata Dokter Jelita, sampai akhirnya kunci yang ia cari-cari pun ketemu. Segera Dokter Jelita menekan tombol yang ada di kunci itu agar mobilnya terbuka. Setelah itu Dokter Jelita bergegas masuk ke dalam mobil dan segera menyalakan mesinnya lalu menginjak gas mobil miliknya melaju pergi meninggalkan Rahes yang masih setia berdiri di sana. Menggemaskan, lirih Rahes sambil tersenyum tipis. Mansion Rainer tok tok tok. Pintu kamar Rainer diketuk dari luar. Rainer yang tadinya ingin kembali tidur seraya memeluk sang istri pun mengurungkan niatnya. Lah segera turun dari ranjang sambil menyambar kimono yang tersampir di sandaran sofa. Ia bergegas memakainya lalu berjalan ke arah pintu. Ceklek. Tuan, sapa asisten Jerry seraya menundukkan kepalanya. Maaf mengganggu waktu Anda, imbuhnya, ada apa? Ujar Rainer. Maaf tuan, hari ini Anda ada jadwal meeting pembahasan tender dengan Fernandes Group. Ucap asisten Jerry mengingatkan. Aku melupakannya, ya sudah kau tunggulah di bawah, aku akan segera bersiap. Tukas Rainer. Asisten Jerry mengangguk, setelah itu ia berpamitan undur diri dan Rainer berbalik badan kembali masuk ke kamar, tak lupa ia menutup lagi pintu kamarnya. Dilihatnya sang istri masih terlelap tidur. Tadi setelah ia memberikan hukuman pada Agatha karena merajuk, kini wanita itu kembali tertidur pulas. Kemudian matanya melirik ke arah boks tidur Arsen. Putranya itu ternyata sudah bangun. Rainer pun lantas melangkahkan kakinya mendekati boks Arsen. Kau sudah bangun boy? Ujar Rainer lalu ia mengangkat putranya itu dari dalam boks. Mau ikut Dedi ke kantor? Arsen membalas ucapan dedinya dengan cara mengoceh tak jelas khas seperti bayi pada umumnya. Oke, ayo sekarang kita mandi. Rainer membawa Arsen ke ranjang dahulu, ia membaringkan putranya itu di atas kasur samping Agatha sebelum ia tinggal ke kamar mandi menyiapkan air untuk bayi itu mandi. Setelahnya ia kembali masuk ke kamar, kemudian Rainer melepaskan satu persatu baju yang Arsen kenakan. Setelah selesai melepas baju Arsen, Rainer segera membawa putranya itu ke kamar mandi. Dengan telaten dan hati-hati, Rainer memandikan Arsen. Dan bayinya itu terlihat senang sekali dimandikan oleh dedinya sampai tidak mau keluar dari bak air. Come on boy, ayo selesaikan mandinya, setelah itu gantian dedi yang mandi, ucap Rainer lembut, setelah itu ia mengangkat Arsen dan menyelimutinya dengan handuk. Kemudian ia membawanya masuk ke kamar lalu merebahkan putranya di atas ranjang. Arsen terus bergerak-gerak dengan lincah sembari memukul-mukul tangan Agatha yang ada tidur di sampingnya. Boy no, biarkan Mommy istirahat dulu. Kamu sama Dedi, oke? Ujar Rainer. Setelah selesai memakaikan Arsen baju, Rainer segera menggendongnya dan membawanya keluar dari kamar. Jerry, teriaknya memanggil sang asisten. Ya tuan.
Seru Jerry bergegas berlari cepat dari arah luar menghampiri tuannya. Dilihatnya Rainer tengah menggendong Arsene seraya menuruni anak tangga terakhir. "Ya tuan, Anda memanggil saya," ujar Jerry. Jaga Arsene sebentar, aku akan bersiap dahulu." Titah Rainer lalu menyerahkan Arsene pada Jerry. Jerry menerima Arsene dari gendongan Rainer dengan wajah kebingungannya. "Tuan," panggil Jerry. Sahut Rainer berdeham. "Apa tidak sebaiknya Anda memakai jasa babysitter untuk menjaga tuan muda Arsene, tuan?" Tukas asisten Jerry memberikan saran. "Aku belum mendiskusikan hal itu dengan istriku, selagi masih ada kau yang bisa bantu jaga putraku, kenapa harus memakai jasa babysitter?" Rainer mengucapkannya dengan nada santai, setelah itu ia melenggang pergi dan kembali naik ke lantai atas. Asisten Jerry membulatkan matanya mendengar ucapan tuannya itu. "Hais, tuan muda. Dedimu tak bangkrut kan? Kenapa seperti pelit sekali membayar jasa babysitter?" ucap asisten Jerry pelan. "Jerry, aku mendengarnya," teriak Rainer dari anak tangga atas tanpa membalikkan tubuhnya. "Maaf tuan," sahut asisten Jerry. Episode 59. Rainer bergegas membersihkan tubuhnya. Setelah selesai ia segera masuk ke walk-in closet untuk berpakaian. Hari ini ia akan membawa serta Arsene ke kantor. Dengan mengenakan setelan celana formal berwarna hitam dan kemeja berwarna putih. Tak lupa ia mengenakan dasi dan rompi berwarna senada dengan celananya. Kemudian ia bergegas memakai sepatu pantofel mahalnya dan juga jas hitam yang memiliki logo dari merek terkenal. Setelah selesai berpakaian, Rainer segera melangkahkan kakinya keluar dari walk-in closet. Dilihatnya sang istri masih tertidur lelap, kaki jenjangnya melangkah keluar kamar menuju dapur. Ia ingin membuatkan sarapan dahulu untuk sang istri tercinta sebelum meninggalkannya ke kantor. "Tuan," sapa Pak Liam kepala maid. Rainer berbalik badan menatap Pak Liam datar. "Anda membutuhkan sesuatu tuan?" tanya Pak Liam. "Tidak, aku hanya ingin membuatkan sarapan untuk istriku," jawab Rainer. "Biar saya saja yang akan buatkan tuan," tukas Pak Liam. "Tidak perlu. Pak Liam, tolong katakan yang sejujurnya apa maksud Pak Liam merekomendasikan keponakan Pak Liam untuk menjadi pengawal pribadi istriku?" ujar Rainer dengan nada dingin sembari menatap tajam kepala maid tersebut. "Glek," Pak Liam menelan ludahnya susah payah. Maksud tuan bagaimana? Apa Greta berbuat kesalahan?" tanya Pak Liam dengan hati-hati. "Jerry," teriak Rainer memanggil asisten Jerry. "Ya tuan," sahut asisten Jerry berjalan cepat menghampiri Rainer seraya menggendong Arsene. "Anda memanggil saya tuan?" tanya asisten Jerry. "Katakan pada Pak Liam apa yang diperbuat oleh keponakannya itu," ucap Rainer lalu mengambil alih Arsene dari gendongan Jerry. Setelah itu ia membawa Arsene keluar dari dapur. Niatnya ingin membuatkan sarapan untuk Agatha pun ia urungkan. Ia langsung menyuruh maid lain untuk memasakkannya. "Pak Liam, mari ikut saya," ucap Jerry seraya meminta Pak Liam agar mengikutinya. Jerry membawa Pak Liam ke ruang bawah tanah. "Tuan Jerry, sebenarnya apa yang keponakan saya perbuat?" ujar Pak Liam bertanya-tanya penasaran. Jerry diam tak menjawab, sampai langkah kakinya berhenti tepat di sebuah ruangan gelap yang hanya disinai dari lampu-lampu kecil. Di sana Pak Liam bisa melihat jika Greta keponakannya itu tengah muntah-muntah di samping ranjang khusus tawanan. "Tuan Jerry, apa yang terjadi dengan Greta?" tanya Pak Liam. "Dia hamil," jawab asisten Jerry. Hamil?" cicit Pak Liam seraya membulatkan matanya. Jerry mengangguk. "Ya, dia hamil, dan tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Saya masih menyelidikinya, jika masih belum menemukan siapa lelaki yang menghamilinya itu akan menjadi masalah untuk rumah tangga Tuan Rainer dan Nyonya Agatha." Pak Liam. Pak Liam mengerutkan keningnya. "Maksud Anda tuan?"
Greta berencana ingin menjebak Tuan Rainer dengan cara menggunakan kehamilannya. Tukas Jerry. Astaga, aku tak menyangka jika Greta berubah dan menjadi licik seperti itu. Tuan Jerry, maafkan keponakan saya sendiri yang akan turun tangan bertanggung jawab dan menerima hukuman yang Tuan Rainer berikan. Ucap Pak Liam. Jerry membalasnya dengan berdeham. Setelah itu ia melangkah pergi meninggalkan Pak Liam yang masih berdiri di depan ruangan tawanan Greta seraya memandangi keponakannya itu. Tuan, panggil Pak Liam. Jerry menghentikan langkah kakinya, lalu berbalik badan. Bolehkan saya masuk ke dalam? Tanya Pak Liam. Saya akan panggilkan penjaga untuk membukakan pintunya. Sahut Jerry, terima kasih Tuan. Setelah itu Jerry berbalik badan dan bergegas melangkahkan kakinya memanggil para penjaga. Hei kau! Teriak Jerry memanggil anak buahnya yang berjaga di depan pintu ruang bawah tanah. Saya Tuan. Ujar anak buahnya yang berkepala pelontos dan berbadan kekar, menunjuk dirinya sendiri. Ya, kemari. Titah Jerry. Anak buah itu segera berjalan mendekati Jerry. Anda butuh bantuan Tuan? Tanya anak buah itu. Buka pintu tawanan wanita yang sedang hamil itu, jaga dan awasi gerak-geriknya dan juga Pak Liam. Cepat beritahu aku jika ada yang mencurigakan dari keduanya. Titah Jerry. Baik Tuan. Anak buah itu segera masuk ke ruang bawah tanah dan bergegas membukakan pintu untuk Pak Liam. Setelah pintu itu terbuka, Pak Liam segera masuk ke dalam. Greta! Teriak Pak Liam memanggil keponakannya itu dengan raut wajah yang dipenuhi amarah. Greta yang tengah berjongkok sembari memuntahkan isi perutnya pun seketika mendongak saat mendengar suara pamannya. Pak Paman! Lirih Greta, ia sontak berdiri menatap takut-takut ke arah pamannya. Pak Liam melangkahkan kakinya dengan cepat mendekati Greta, tanpa aba-aba ia langsung melayangkan tamparan di pipi mulus wanita itu. Plak! Wajah Greta sampai terlempar ke samping karena saking kuatnya Pak Liam menamparnya. Kau itu keponakan yang tidak tahu diuntung, aku sudah berbesar hati membesarkanmu sejak kecil karena orang tuamu yang gila itu tidak mau merawat dan mengurusmu, tapi apa balasanmu? Kau justru membuatku malu. Kau membuatku hampir kehilangan nyawa karena ulahmu. Bentak Pak Liam. Greta hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Matanya pun sudah berair. Beruntung sekali ada Tuan Muda Arsen, jadi Tuan Rainer bisa mengontrol emosinya. Dia tidak ingin putranya masih bayi itu melihat sisi gelap ayahnya. Ucap Pak Liam menatap nyalang keponakannya itu. Maafkan aku Paman, lirih Greta. Sekarang katakan siapa ayah dari bayi yang dikandungmu itu. Desak Pak Liam. Greta diam tak menjawab, ia tak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jawab Greta. Apa kau bisu sekarang? Bentak Pak Liam. Maaf Paman. Aku tak butuh maafmu. Katakan maafmu itu untuk Tuan Rainer dan Nyonya Agatha, tukas Pak Liam. Pak Liam, Tuan Rainer memanggil Anda. Ucap anak buah penjaga yang tadi membukakan pintu. Pak Liam menoleh menatap penjaga itu seraya menganggukkan kepalanya. Kemudian ia kembali mengalihkan pandangannya menatap Greta. Ingat Greta, jika kau berani berulah lagi, aku yang akan turun tangan sendiri menghukummu. Ancam Pak Liam. Setelah mengatakan itu Pak Liam segera berbalik badan dan melangkah pergi keluar dari ruang tawanan Greta. Dan penjaga itu kembali mengunci pintu ruangan tersebut. Tuan Anda memanggil saya? Tanya Pak Liam dengan sopan seraya menundukkan kepalanya saat berdiri berhadapan dengan Rainer. Aku sudah mendengarnya dari Jerry, kau ingin memberikan hukuman untuk keponakanmu itu. Ujar Rainer. Iya Tuan, saya sendiri yang akan turun tangan memberinya hukuman, dan saya juga bersiap menerima hukuman dari Anda atas kelalaian saya Tuan. Ucap Pak Liam dengan lugas. Mutasi, apa kau siap?